Hari ini kita akan membahas tentang energi panas bumi, yaitu bagian sumber dan sejarah pemanfaatannya. Jadi, topik panas bumi atau geothermal sangat menarik karena negara kita memiliki potensi yang sangat besar, bahkan terbesar di dunia, hingga mencapai 30 gigawatt. Jadi, energi panas bumi adalah sumber energi terbarukan yang mungkin orang sudah banyak mengenalnya, terutama di Indonesia. Jadi karena banyaknya potensi, kemudian pemerintah juga banyak memberikan sosialisasi tentang panas bumi dan banyak juga riset tentang panas bumi. Jadi energi ini sudah sangat familiar di Indonesia. Energi ini, panas bumi itu memiliki potensi yang sangat besar untuk menyediakan pasokan energi yang bersih dan berkelanjutan di masa mendatang. Jadi ketika kita bicara geothermal, itu adalah sumber renewable energy, energi terbarukan, dengan catatan bahwa manajemen extraction fleet-nya dari production well dan injection well-nya itu sangat baik, maka dia akan tahan lama. Bahkan ada yang lebih, reservoir sudah 30 tahun lagi masih berproduksi. Ini sudah sangat lama sekali ya. Energi panas bumi ini berasal dari reservoir ya, ada sebuah ruangan di dalam terletak di bawah permukaan bumi. Di situ ada fluida, steam atau water atau air. Kemudian penggunaannya, ketika kita akan menggunakan resource itu, ini melibatkan komponen dan memang sangat kompleks dari mulai production wells, kemudian energy production, turbine house dan sebagainya di situ. Kemudian ada reinjection well lagi dikembalikan ke bumi. Sehingga hari ini di presentasi ini, di video ini saya akan membahas tentang sumber asal-usulnya panas bumi dan komponen-komponen utama yang terlibat dalam sistem panas bumi serta pemanfaatannya. Jadi sejarah pemanfaatannya akan kita bahas juga. Yang pertama adalah sumbernya, asal-usulnya. Jadi sumber utama panas bumi adalah sebuah fluida yang berasal dari reservoir di bawah permukaan bumi ya. Ini poinnya. Jadi reservoir ini adalah tempat di mana fluida, bisa uap atau air panas, yang terperangkap di bawah tekanan yang sangat besar. Jadi uap itu terperangkap di dalam reservoir dan tekanannya sangat besar. Jadi dia dikelilingi oleh batuan yang padat dan batuan ini tidak dapat ditembus. Tetapi kalaupun batuannya bisa ditembus sehingga fluida itu akan mengalir keluar secara alami, dia akan berbentuk manifestasi yang seperti kolam air hangat dan sebagainya. Itu adalah manifestasi dari fluida yang memaksa untuk keluar dengan sendirinya dan secara natural. Tetapi ketika kita bicara pemanfaatan panas bumi, fluida ini dikeluarkan bukan secara natural, tetapi dengan menggunakan sumur produksi yang kita bor menembus lapisan dari batuan yang tadi yang mengelilingi dari reservoir itu, sehingga akan mendapatkan akses. Akses ini digunakan fluida untuk mengalir keluar. Jadi proses dari pemanasan fluida di dalam reservoir itu dimulai dengan instruksi magmatik, bukan magnetik ya, magma, di mana di dalam core atau inti bumi ada sebuah magma panas dari dalam mantel bumi yang menembus kerak bumi. Akibat magma yang panas itu akan memanaskan batuan di sekeliling magma itu. Sehingga panas itu akan mengalir melalui konduksi dari layar ke layar atasnya, dari batuan-batuan anasnya, sehingga sampai memanaskan dari panas fluida yang terperangkap di reservoir itu. Ya, jadi seperti itu dari panas bumi. Proses energi panas bumi ya, yang kemudian kita akan membahas proses energi panas bumi. Proses pemanfaatan energi panas bumi itu dimulai dengan ekstraksi fluida panas dari reservoir bawah tanah tadi.
Jadi ekstraksi, jadi fluida ini kan bisa berupa uap panas atau air panas atau campuran keduanya. Ya kan? Ekstraksi ini dilakukan melalui sumur produksi yang mencapai reservoir. Jadi kita ngebor sumur produksi hingga mencapai reservoir. Bisa sekitar 2-3 km. Tekanan yang sangat tinggi dari dalam reservoir memungkinkan fluida panas tersebut naik ke permukaan. Karena tekanan yang tinggi, yang mana tinggi, ya, tekanan mana yang tinggi? Tekanan fluida di dalam reservoir itu tinggi. Sehingga dia ketika ada lubang, ada apa namanya? Sumur yang dibor tadi, dia akan keluar. Setelah fluida panas berhasil diambil, ya, setelah fluida panas mencapai permukaan dengan production well tadi, sumur production, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengalirkan fluida ini ke sistem pembangkit uap dan sistem pembangkit listrik. Di sini energi panas bumi digunakan untuk, jadi ada berbagai macam cara ya untuk membangkitkan listrik dari fluida panas bumi. Kita akan membahas pada video yang lain, tetapi hanya saja secara prinsip bahwa fluida panas itu dikonvert menjadi listrik melalui pembangkit listrik. Jadi bisa saja fluida itu langsung digunakan untuk memutar turbin, bisa saja fluida yang panas itu digunakan untuk memanaskan fluida lain dan fluida lain tersebut, atau biasanya kita sebut organic Rankine cycle sistemnya, kita menggunakan organic fluid ya. Jadi fluida panas dari reservoir tadi, dari panas bumi tadi, memanaskan organic fluid akan memutar turbin, atau dua fasa fluida, kemudian di flashing di atas, dipisahkan, steamnya akan memutarkan turbin. Jadi ada berbagai macam cara bagaimana menggunakan fluida panas dari reservoir untuk menghasilkan listrik. Nah, setelah energi panas bumi itu dimanfaatkan fluidanya, tidak sampai di situ. Fluida panas itu akan dikembalikan ke dalam reservoir. Melalui apa? Melalui sumur injeksi. Jadi tindakan ini itu sangat penting untuk menjaga sustainability, keberlanjutan dari sistem panas bumi tersebut, sehingga kita akan menghasilkan listrik secara terus-menerus dari sumber itu. Dengan memasukkan kembali fluida panas bumi yang telah digunakan, reservoir tadi tetap terisi. Jadi tetap ada fluidanya. Diambil, dimasukkan lagi, dipanaskan oleh magmatik, diambil, dimasukkan lagi, terus perputaran seperti itu. Oke ya, itu secara theoretically 100% sukses, misalnya itu akan terus-menerus kita menghasilkan listrik dan sustainability. Oke ya. Nah, kemudian itu kita juga akan membahas tentang injection well di lain kesempatan. Nah, kita ini sekarang akan membahas tentang peran jadi air meteorit dingin. Jadi sumber air dari panas bumi itu dari mana gitu kan? Itu pertanyaannya. Sistem panas bumi itu juga melibatkan peran penting air meteorit, ya. Biasanya cold meteoric water. Jadi air ini berasal dari sumber-sumber permukaan danau, sungai atau laut. Meskipun air tersebut awalnya bersuhu rendah, perlahan-lahan merembes melalui tanah di lapisan yang lebih dalam, melalui retakan dan patahan batuan. Sehingga proses ini memberikan pasokan airnya air dingin, yang terus-menerus ke sistem panas bumi. Jadi, sumber panas dari reservoir juga bisa berasal dari danau, sungai, laut, ataupun air hujan. Dia merambat melalui celah-celah bebatuan yang kecil hingga dia sampai ke reservoir. Itu prosesnya. Di reservoir dia dipanasi oleh magmatik tadi. Jadi salah satu sumber air dari reservoir ya, misalnya dari danau, sungai atau laut, ataupun air hujan yang merembes masuk. Jadi air meteorit ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dalam sistem panas bumi. Ketika fluida panas bumi itu diambil untuk menghasilkan energi, air dingin ini akan membantu menjaga suhu dan tekanan dalam reservoir. Jadi tanpa pasokan air ini, reservoir dapat menjadi terlalu panas atau tekanannya dapat turun secara signifikan, yang dapat mengganggu produksi energi panas bumi ya. Kemudian, sejarah pemanfaatan energi panas bumi.
Jadi sejarah pemanfaatan energi panas bumi itu dapat ditelusuri kembali ribuan tahun ke masa lalu. Beberapa catatan tertua itu tentang penggunaannya berasal di Amerika Utara dengan bukti arkeologi yang menunjukkan penggunaan air panas dari panas bumi ini setidaknya 10.000 tahun yang lalu. Jadi 10.000 tahun lalu sudah digunakan. Kemudian masyarakat adat di Amerika Utara itu menganggap mata air panas ini sebagai tempat suci yang memiliki kekuatan gaib untuk penyembuhan dan pengobatan. Kemudian mata air panas ini menjadi pusat perhatian mereka, digunakan untuk tujuan spiritual dan praktis. Jadi memang panas bumi sudah digunakan ribuan tahun yang lalu. Tidak hanya di Amerika Utara, ada juga di dunia kuno itu memanfaatkan air panas bumi seperti di Yunani dan Romawi kuno ya. Ada Hippocrates ya, seorang tokoh medis terkenal dari Yunani pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dia mempromosikan penggunaan mandi air panas untuk tujuan pengobatan. Nah, jadi air panas bumi digunakan untuk pengobatan. Kemudian penulis Romawi terkenal ya, Pliny the Elder 23 sampai 79 Masehi ya, itu mengulas manfaat mandi air panas dari panas bumi, khususnya bagi mereka yang menderita penyakit otot, sendi, atau kelumpuhan. Selanjutnya, orang Romawi kuno itu memanfaatkan energi panas bumi untuk tujuan praktis. Ya, mereka menciptakan ruang pemanas, mengalirkan air panas dari mata air panas ke dalam bangunan. Jadi untuk memanaskan building bangunan. Ini adalah salah satu contoh awal pemanfaatan energi panas bumi untuk pemanas ruangan yang menjadi fondasi untuk penggunaan modern yang lebih luas. Ya. Kemudian energi panas bumi dalam konteks modern. Jadi pemanfaatan energi panas bumi di masa kini itu jauh lebih canggih ya dibandingkan dengan zaman kuno. Teknologi modern memungkinkan ekstraksi dan penggunaan energi panas bumi secara lebih efisien dan berkelanjutan. Jadi salah satu metode utama dalam pemanfaatan energi panas bumi itu adalah mengebor sumur produksi hingga mencapai reservoir, kemudian mengalirkannya fluida panas itu, kemudian diekstraksi, kemudian menghasilkan listrik untuk menggerakkan turbin. Ya. Itu pemanfaatan modern untuk elektrifikasi. Energi panas bumi itu adalah sumber energi terbarukan yang bersih. Ya. Jadi sangat bersih, yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain pembangkitan listrik ya, energi panas bumi ini juga digunakan untuk pemanasan rumah, ya kan? Bangunan komersial dan industri bisa juga digunakan seperti itu. Atau ada beberapa kasus digunakan untuk memanaskan di Sulawesi itu bekerjasama dengan gula aren ya, memanaskan gula aren, memanaskan jamur di rumah-rumah kaca ya untuk memanaskan tanaman itu bisa digunakan juga. Tetapi ya untuk penggunaan listrik ini ya itu sudah ada sejak abad 19 itu di wilayah Tuscany Italia. Ya, nanti kita akan membahas di Tuscany Italia lebih detail ya, sedikit lebih detail. Pada tahun 1818 ya, 1818 ya, tahun awal perjalanan pembangkitan listrik panas bumi. Jadi pada awal abad ke-19 itu seorang insinyur Prancis bernama Francois Jacques Delarderel itu memulai sebuah perjalanan yang akan mengubah sejarah pemanfaatan energi panas bumi. Awalnya tidak ada pemahaman listrik. Ini mulai ada listrik tahun 1818. Jadi dia itu mengembangkan teknik baru untuk mengekstraksi boraks dari mata air panas di daerah tersebut. Energi panas bumi menjadi pusat perhatian Delarderel. Dia menjadi orang pertama yang sukses mengeksploitasi sumber panas bumi yang besar di wilayah Tuscany, Italia. Jadi tindakannya itu menjadi langkah awal menuju revolusi energi panas bumi. Jadi dia mengekstraksi borak sebelum listrik ya. Seiring dengan ekstraksi borak yang terus meningkat, sebuah kota tumbuh di sekitar industri boraks. Dan kota tersebut dikenal dengan Lardrello. Ya, pinggirnya si Tuscany itu ada Lardrello sebagai Lardero. Jadi ada apa di Lardero? Yaitu pertama kalinya tahun 1904 panas bumi menggerakkan lampu dengan energi panas bumi. Ya, jadi namanya Piero Ginori Conti, yaitu seorang ilmuwan Italia ya, menjadi tokoh berikutnya ya dalam perjalanan pemanfaatan panas bumi.
tahun 1904 Conti melakukan eksperimen yang mengejutkan. Dia menggunakan energi panas bumi untuk menggerakkan generator kecil, dan generator kecil itu untuk menyalakan beberapa bola lampu, dan berhasil. Jadi tindakan ini menandai langkah penting ya dalam mengubah energi panas bumi dari fenomena alam menjadi sumber energi yang digunakan secara praktis. Kemudian pada tahun 1913 ya di Lardero itu pembangkit listrik panas bumi pertama di dunia. Pada tahun 1913 selanjutnya masih di Lardero karena dianggap sumber panas bumi banyak ya, muncul itu menjadi lokasi pertama pembangkit listrik panas bumi komersial. Nah, ini komersial pertama di dunia. Kalau tadi kan belum komersial ya kan. Ini adalah tonggak sejarah yang signifikan pada tahun 1913 karena di Lardero membuktikan bahwa energi panas bumi bukan hanya sumber daya alam yang menarik, tetapi juga sumber energi yang dapat diandalkan secara luas. Kemudian, tetapi sumber distribusi panas bumi di dunia itu tidak merata, ya. Sumber daya energi panas bumi tidak terdistribusi secara merata di dunia ini. Sebaliknya, sumber-sumber ini cenderung terkonsentrasi di beberapa wilayah, yaitu salah satu wilayah dengan potensi energi panas bumi yang besar adalah Ring of Fire. Ya, Ring of Fire. Ini Anda lihat petanya Ring of Fire, ya. Salah satu Ring of Fire adalah Indonesia. Jadi ini mencakup sejumlah negara ya, banyak sekali, Indonesia, Jepang, Italia gitu ya. Kemudian di wilayah Pasifik itu jalur api. Karena apa? Di wilayah ini tuh aktivitas geologis yang tinggi itu menciptakan kondisi yang lebih cocok untuk eksploitasi energi panas bumi. Negara-negara di Ring of Fire ya, itu memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya energi panas bumi dibandingkan dengan negara-negara di wilayah lain yang memiliki potensi yang lebih rendah atau bahkan tidak memiliki sumber daya tersebut. Oke ya. Kemudian, mengingat distribusi yang tidak merata dari sumber daya energi panas bumi, sangat penting untuk melakukan asesmen potensi secara tepat untuk memanfaatkannya. Ya, kita beruntung ada panas bumi, nah kita gunakan sebanyak mungkin manfaatnya. Jadi kita harus mempelajari panas bumi, melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi geologi, suhu bawah tanah, dan karakteristik geokimia di wilayah tertentu yang mengandung panas bumi. Ini sangat penting sekali sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang sudah kita punyai. Misalnya ya kondisi geologi. Jadi penilaian potensi yaitu dimulai dari kondisi geologi ini dengan memahami struktur geologi di suatu wilayah. Ini termasuk penentuan apakah wilayah tersebut terletak di zona aktivitas geologis seperti sesar atau gunung berapi, yang artinya itu meningkatkan potensi energi panas bumi. Kemudian kita mempelajari juga suhu bawah tanah. Suhu di bawah permukaan bumi adalah faktor kunci dalam penilaian potensi panas bumi. Wilayah dengan suhu yang tinggi, kedalaman yang cukup dangkal memiliki potensi yang lebih besar untuk pengembangan sumber energi panas bumi. Kemudian karakteristik cairan, karakteristik geokimia, kandungan mineral, dan gas di dalam tanah itu juga mempengaruhi potensi energi panas bumi. Kandungan air dalam bentuk panas atau uap serta keberadaan mineral seperti silika itu dapat menentukan sejauh mana panas bumi dapat dieksploitasi. Kenapa? Karena kalau silikanya tinggi juga akan berbahaya bagi pembangkitnya. Contoh pembangkit dengan silika tinggi ada di Dieng. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian implikasi dan keuntungan. Penilaian potensi panas bumi yang tepat memiliki implikasi yang besar. Kalau kita tepat menilai itu implikasinya besar. Pertama, ini memungkinkan negara-negara untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi energi panas bumi. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang terbatas dan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Kedua, penilaian potensi ini memungkinkan pengembangan infrastruktur yang efisien dan investasi yang lebih tepat sasaran dalam sektor energi panas bumi. Sehingga hal ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan teknis dan lingkungan yang mungkin muncul selama pengembangan proyek panas bumi. Jadi ini ya yang ingin saya sampaikan ya, ini masih dasar ya tentang energi panas bumi, sumber dan sejarah pemanfaatannya. Nanti kita akan membahas lebih dalam perbagian dan perbagian. Jadi kesimpulannya bahwa energi panas bumi adalah sumber energi bersih ya dan berkelanjutan kalau manajemen injection dan produksinya bagus. Namun distribusi tidak merata tergantung dari Ring of Fire. Jadi daerah-daerah di Ring of Fire itu adalah memiliki potensi. Jadi kemudian dengan memahami yang mendalam tentang kondisi geologi, suhu bawah tanah, karakteristik geokimia di suatu wilayah, negara-negara dapat mengoptimalkan penggunaan energi panas bumi dan
kita dapat berkontribusi pada peralihan global menuju energi bersih. Karena geothermal adalah salah satu energi bersih dan renewable energy. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih.